Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Well, hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata di topik Semangat Guru 2. Yang saya ambil adalah tips melakukan pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Saya Upik Hasuti dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Rancangan aksi nyata yang saya ambil adalah pertama, saya memilih tema aksi nyata di topik Semangat Guru 2, kemudian membuat tujuan video ini dan mencarikan tips pembinaan yang efektif kepada peserta didik atau coachee, kemudian membuat videonya, menguploadnya di sosial media, dan share di aksi nyata di PMM. Tujuan dari pembuatan video ini yang pertama, untuk mendeskripsikan 3 tips dari saya untuk mengajar lain tentang bagaimana melakukan pembinaan yang efektif kepada peserta didik atau coachee. Kemudian melalui tips ini, maka guru dapat menjadi coach yang terpercaya dan memiliki keterampilan inti coaching kepada coachee-nya. Kemudian melalui tips ini, maka guru dapat menangani siswa dengan cinta dan rasa untuk membangun siswa menemukan potensi versi terbaiknya. Well, tips yang pertama yaitu self-trust dan relationship trust. Apa itu? Dalam membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik sebagai coachee kita di sekolah, dibutuhkan keterlibatan kepercayaan antara guru atau di sini sebagai coach kepada peserta didiknya atau coachee-nya. Guru sebagai coach harus bisa menunjukkan bahwa ia terpercaya dan menciptakan suasana percaya atau trust. Rasa percaya atau trust akan mendukung relasi yang baik dengan peserta didik. Dengan relasi yang baik, maka akan mengoptimalkan potensinya. Dua hal penting untuk peserta didik di sini dalam membangun kepercayaan yaitu kepercayaan terhadap diri atau self trust dan kepercayaan dalam hubungan atau relationship trust. Kepercayaan terhadap diri atau self trust dan terdiri dari dua prinsip yaitu karakter yang di sini maksudnya adalah bahwa guru atau coach harus memiliki integritas bukan loyalitas. Jadi kejujuran. Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi di sini adalah proses belajar dari coach atau guru secara sustainable atau berkelanjutan yang berdampak pada pola pikir yang lebih terbuka atau growth mindset. Kepercayaan dalam hubungan relationship trust terdiri dari karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku. Sama-sama punya mindset, saya melakukan apa yang saya katakan baik dari coach maupun coachee-nya. Tips yang kedua adalah hadir dan mendengarkan. Presence and active listening. Dalam membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik sebagai coachee, komunikasi akan lebih efektif jika coach menunjukkan kehadiran saat pembinaan berlangsung. Coach perlu menerapkan filosofi coaching yaitu truthfulness, kejujuran, responsibility, tanggung jawab, self-control. Self-control, and then timeliness atau trust. Kehadiran artinya menghargai segala keunikan dan perbedaan coaching. Mendengarkan aktif adalah keterampilan untuk coach secara sadar, hadir untuk coachee peserta didiknya. Mendengarkan aktif tampil dari cara coach memberikan respon terhadap cerita coachee secara verbal maupun nonverbal. Mendengarkan aktif berarti diam, mendengarkan apa yang disampaikan coachee-nya untuk menggali pertanyaan yang lebih bisa menggali lebih dalam potensi dan kejujuran daripada coachee-nya. Tips yang ketiga adalah pertanyaan yang memberdayakan. Dalam membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik sebagai coachee kita di sekolah, dibutuhkan keterampilan guru sebagai coach dalam memberikan pertanyaan. Dan memberikan pertanyaan di sini untuk menggali tujuan dari coaching dari sisi si coachee-nya.
Memberikan pertanyaan perlu dengan coaching mindset, yaitu client-centered. Jadi berpusat pada klien. Coachee itu menjadi target tujuan apa yang dimaksud sama si coachee-nya, bukan apa wawasan yang dimiliki oleh coach-nya. Oleh karena itu, sebagai coach kita harus client-centered, berpusat pada siswanya, berpusat pada coachee-nya. Dan setelah itu adalah curiosity. Sebagai coach, kita harus punya rasa ingin tahu lebih dalam. Kenapa nih si coachee ini memilih tema ini? Kemudian kita gali lebih dalam dengan rasa ingin tahu kita agar bisa menjembatani menjadi tujuan yang diharapkan oleh coachee. Fleksibel. Sebagai coach harus fleksibel. Fleksibel di sini adalah memahami bahwa wawasan yang yang diperoleh oleh siswa ataupun coachee-nya kita adalah seperti itu, maka kita ikuti dulu dan kita berusaha untuk terus membangun dan menggali potensi terbaiknya. And then mindfulness, harus dengan penuh kesadaran bahwa kita sebagai coach itu paham betul dan bisa merasakan rasa dari coachee-nya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana memposisikan kita sebagai posisi sebagai coach dan coachee itu benar-benar harus mindfulness atau waspada. Kemudian new possibilities. Di sini coach itu harus paham betul bagaimana menggali pertanyaan yang bisa membangkitkan kemungkinan-kemungkinan baru. Dan apabila coach akan memberikan feedback kepada coachee-nya, tentu harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan mungkin bertanya, boleh tidak saya memberikan feedback? Jika coachee-nya menyetujuinya, maka boleh kita memberikan alternatif beberapa solusi. Tapi tetap, solusi itu yang memutuskan adalah coachee, bukan coach-nya. Nah, curiosity atau rasa ingin tahu di sini adalah menumbuhkan rasa ingin belajar, geman belajar. Kemudian siswa jadi tahu betul kenapa sih harus belajar, kemudian bagaimana saya belajar yang paling efektif, dan di saat apa. Sehingga seperti itu akan membangun kembali potensi daripada coachee itu menjadi yang terbaiknya. Fleksibilitas terbuka dan menerima apapun yang mungkin disampaikan oleh si coachee, yaitu untuk menjadi siswa yang adaptable atau coachee yang adaptable. Kemungkinan-kemungkinan baru di sini bahwa coachee nanti akan memiliki keyakinan baru yang mungkin membentuk dia menjadi, ini loh saya, jiwa yang lebih bangun dan saya harus menemukan potensi terbaik saya. Dan saya mampu untuk menghadapi itu semuanya. Nah, keyakinan baru dan menemukan makna dalam pertumbuhan dalam dirinya adalah tujuan dari coaching. Nah, 3 tips tersebut semoga bisa membantu Anda semuanya bagaimana kita membangun pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Tentunya semua karena cinta dari Tuhan dan juga karena cinta yang dimiliki oleh guru atau coach kepada siswanya. Karena dengan cinta maka kelembutan yang akan didapatkan dan mengarahkan siswa menjadi versi terbaiknya. Dan berikut adalah beberapa foto bercerita yang pernah saya lakukan ketika melakukan coaching dengan beberapa siswa dan juga guru sebagai coachee saya. Dan ini adalah referensinya dan terima kasih. Terima kasih telah menonton ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.